Film dibuka dengan memperlihatkan seorang pelayan bar wanita yang sedang melamun. Wanita itu bernama Frankie dan entah apa yang terjadi, dia terlihat sangat putus asa dan tidak mempunyai semangat di hidup. Mungkin alasan Frankie tidak bersemangat dalam hidupnya karena dia bekerja tidak sesuai passionnya, yaitu menjadi pelayan bar. Karena selama ini Frankie memimpikan untuk menjadi seorang YouTuber. Karena itulah meskipun tidak ada yang menonton, Frankie tetap terus setia untuk membuat konten YouTube karena dia percaya suatu hari YouTube-nya pasti akan meledak. Setelah itu menceritakan Frankie yang tiba-tiba diberi SMS oleh ibunya. Ibu Frankie mengirim SMS yang berisi kalau Frankie sekarang sudah dewasa dan dia harus mulai fokus dengan pekerjaannya dan tujuan hidupnya. Dan ibunya menyarankan untuk Frankie tidak membuat video-video YouTube yang menurut ibunya itu video yang tidak jelas. Keesokan harinya menceritakan Frankie yang sedang duduk di sebuah taman. Saat itu tiba-tiba Frankie melihat ada orang aneh yang memakai kostum tikus. Orang itu layaknya seperti manusia tikus dan memang perilakunya sangat-sangat aneh. Karena itulah Frankie memutuskan untuk memvideokan manusia tikus itu. Yang lebih menakutkan, tiba-tiba manusia tikus itu memutuskan untuk langsung duduk di samping Frankie. Frankie tentu ketakutan ketika itu. Seketika itu juga tiba-tiba manusia tikus itu membuka topengnya dan ketika melihat wajah dari manusia tikus itu, Frankie sangat terkaget karena ternyata dia adalah seseorang yang sangat tampan. Dan Frankie melihat manusia tikus ini layaknya seperti manusia laba-laba. Manusia tikus ini adalah seseorang cowok bernama Link, di mana dia memang sangat gila. Dan setelah berkenalan dengan Frankie, Link pun ketika itu langsung melakukan hal gila di depan banyak orang. Dan lagi-lagi Frankie pun memvideokan apa yang dilakukan oleh Link. Selanjutnya menceritakan Frankie yang lagi-lagi seperti biasanya bekerja sebagai pelayan bar. Di sini kita dikenalkan dengan salah satu sahabat Frankie. Dia adalah seseorang cowok bernama Rusty. Ya, Rusty ini juga merupakan pelayan bar di tempat itu. Jadi mereka berdua sangat dekat. Dan di sini kita juga diberitahu kalau ternyata selama ini Rusty ini memiliki perasaan yang lebih dari teman kepada Frankie. Tapi Rusty memutuskan untuk tidak menyatakan perasaannya dan lebih memilih untuk menjadi badut penghibur. Kemudian menceritakan Frankie yang baru saja pulang kerja, dia mengupload video manusia tikus yang direkamnya tadi pagi. Berhari-hari kemudian di luar dugaan, video manusia tikus yang diupload di YouTube itu ternyata dilihat oleh banyak viewer. Karena video itu viral, Frankie pun berusaha untuk mencari Link lagi untuk memintanya membuat video bersama lagi. Dan pada suatu hari Frankie pun akhirnya berhasil menemukan Link lagi. Saat itu di pagi hari Frankie sedang mengendarai mobilnya dan tiba-tiba dia melihat Link yang sedang cosplay menjadi manusia kecoa sekarang. Dan di sini kita juga diberitahu kalau ternyata Link ini adalah seseorang gelandangan yang bekerja serabutan. Ketika itu Frankie pun langsung meminta waktu untuk mengobrol bersama Link, tetapi sayangnya ketika itu Link sedang sibuk dengan pekerjaannya untuk merawat orang tua. Dan akhirnya Link pun menawarkan jika memang Frankie membutuhkan waktu untuk ngobrol, dia bisa bertemu di sore hari, dimana itu adalah jadwal Link untuk mengajari seorang anak belajar berenang. Benar saja, sore itu Frankie pun langsung menemui Link dan di situ akhirnya mereka ngobrol. Frankie cerita kalau video manusia tikus itu viral dan Frankie berharap untuk membuat video lagi bersama Link. Tapi Link ini ternyata orangnya sangat edan, di mana dia tidak mau terkenal dan dia sudah bangga dengan menjadi gelandangan. Karena bagi Link, jika menjadi gelandangan saja bahagia, kenapa susah-susah untuk menjadi orang terkenal? Setelah mendengar itu Frankie pun menyerah untuk mengajak Link, tapi Frankie memberikan alamat kantornya. Siapa tahu Link nanti berkenan untuk membuat video bersamanya, Link bisa pergi ke bar itu. Beberapa hari kemudian sangat mengejutkan, Link tiba-tiba mendatangi bar di mana tempat Frankie bekerja. Dan lagi-lagi Link pun bertindak gila di bar itu sehingga menyebabkan kericuhan dan menyebabkan Link harus dikeluarkan, diusir dari bar itu. Lalu akhirnya di situ Frankie pun lagi-lagi menjelaskan tujuannya untuk mengajak Link membuat video bersama. Frankie pun bertanya, bolehkah aku merekammu lagi Link? Alih-alih mau untuk direkam, Link malah mengambil handphone dari Frankie. Link pun langsung bilang alasannya kenapa dia tidak menyukai direkam dengan handphone, karena dia merasa orang-orang sekarang itu ketergantungan dengan handphone. Dan menurutnya hal itu sangat memuakkan karena menyebabkan orang-orang tidak bisa menikmati apa yang terjadi di depannya karena terlalu fokus untuk melihat
melihat HP dari waktu ke waktu. Setelah itu Link pun langsung mengajak Frankie pergi ke sebuah restoran jika memang Frankie ingin mengobrol dengan Link. Frankie pun langsung menerima ajakan dari Link dan mereka makan di sebuah restoran. Ketika makan bersama, di situ lagi-lagi Frankie berusaha untuk meyakinkan Link agar membuat video lagi. Dan akhirnya setelah menjelaskan panjang lebar, akhirnya Link pun menyetujui untuk membuat video lagi. Keesokan harinya ketika Frankie sedang bekerja, tiba-tiba Link datang lagi ke bar di mana tempat Frankie bekerja. Dan di situ Link pun langsung mengajak Frankie untuk membuat videonya sekarang. Tentu Frankie menolak karena saat itu dia sedang bekerja dan kalau dia membuat video di waktu itu pasti dia dipecat dari pekerjaannya. Link yang orangnya tolol, dia pun langsung bilang, "Persetan dengan pekerjaan. Kau terlihat sekali membenci pekerjaanmu, Frankie. Dan memang jika tidak bekerja membahagiakan, kenapa kita harus susah-susah bekerja?" Dan karena perkataan itulah Frankie pun langsung memutuskan untuk membolos dari pekerjaannya dan pergi membuat video bersama Link. Akhirnya Frankie dan Link pun asik bermain sampai malam hari dan mereka berdua istirahat di rumahnya Frankie. Dan di malam itu seketika itu juga Frankie tersadar, "Apa yang sudah kulakukan hari ini? Aku tolol sekali. Aku sudah dipecat dari pekerjaan dan aku tidak tahu ke depannya akan apa dan aku mau makan apa besok kalau tidak bekerja." Alih-alih ikut prihatin, Link yang melihat Frankie sedang sangat kebingungan, dia malah bergoyang-goyang tidak jelas dan dia malah bilang ke Link kalau hal ini adalah awal dari proses yang sangat-sangat membahagiakan. Dan ya, di malam itu meskipun sudah menjadi pengangguran dan berpotensi menjadi gelandangan, mereka berdua memilih untuk tetap bahagia. Dan dari film ini kita diberi tutorial bagaimana menjadi pengangguran dan gelandangan yang bahagia. Keesokan harinya Link dan Frankie pun langsung membuat konsep video yang akan dibuat dan diupload ke YouTube. Frankie yang tahu kalau sahabatnya Rusty ini adalah seorang konseptor dan penulis yang sangat luar biasa. Akhirnya ketika itu Frankie pun mengajak Rusty untuk bergabung bersamanya membuat konten video. Rusty pun mau dan akhirnya mereka bertiga pun membuat video bersama-sama. Dan di sini setelah Rusty mengetahui kalau Link ini orangnya sangat membenci kecanduan akan media sosial dan handphone, dan juga Link ini adalah seseorang yang bangga dengan gelandangannya, akhirnya di sini Rusty membuatkan konsep video yang akan dibuat oleh mereka bertiga nanti akan memberikan pesan kalau semua orang harus bangga dengan apa yang dimilikinya, karena Link saja yang gelandangan bangga dengan dirinya. Dan juga orang-orang harus mulai berhenti dengan kecanduan yang ada di media sosial, dan juga banyaknya netizen yang berkomentar buruk itu harus dikurangi juga dengan cara tidak memedulikan apa yang dikatakan oleh netizen-netizen di luar sana. Karena itulah video yang dibuat oleh mereka adalah Link bertelanjang bulat mengelilingi kota dan Link sangat bangga dengan ketelanjangannya itu. Luar biasa karena video yang sangat tidak tahu malu dan tidak tahu diri itu, video itu pun sangat viral. Dan tidak lama setelah itu Link pun mempunyai banyak fans karena banyak orang yang merasa diwakilkan oleh Link. Karena Link ini tidak peduli dengan apa yang dikatakan oleh netizen-netizen di luar sana, meskipun dia dihina, dicaci dan dimaki, dia tetap terus melakukan apa yang dia ingin lakukan. Karena prinsip Link, jika menjadi berbeda itu luar biasa, kenapa kita harus berusaha untuk sama seperti kebanyakan orang? Dan dari hari ke hari nama Link semakin terkenal dan dia pun juga sering diundang untuk collab bersama YouTuber lain. Sampai tiba-tiba di suatu hari ada seseorang produser bernama Mark. Saat itu Mark mengajak Link apakah Link mau jika ditawari bekerja sama untuk membuat sebuah talk show yang mana nanti hostnya adalah Link sendiri. Setelah mendengar penawaran itu, Link pun langsung berdiskusi bersama Frankie dan Rusty. Akhirnya setelah berdiskusi panjang, mereka bertiga pun setuju untuk bekerja sama dengan Mark untuk membuat sebuah talk show. Sesuai dengan kesepakatan, akhirnya beberapa hari kemudian Link, Frankie dan Rusty pun langsung membuatkan konsep bagaimana talk show-nya nanti akan berjalan. Sampailah di hari pertama acara live talk show yang dihosti oleh Link. Meskipun tampil sangat tolol, tetapi lagi-lagi di sini dia tampil apa adanya karena dia memangnya tolol dan dia di sini berpesan kalau sekarang orang-orang semuanya sudah fake dan teradiksi dengan adanya media sosial, sehingga apa yang ditampilkan di media sosial itu kebanyakan kebohongan dan orang-orang sekarang tidak bisa lepas dari media sosial dan internet. Di luar dugaan dan sangat mengagetkan, talk show yang dibawakan oleh Link sukses besar sehingga nama Link semakin melambung dan sekarang banyak orang yang suka kepada Link karena merasa terwakilkan dengan kebebasan yang dilakukan oleh Link. Selanjutnya menceritakan Link yang memang setiap harinya bersama terus dengan Frankie. Mereka berdua akhirnya mempunyai perasaan yang lebih
dan mereka berdua sama-sama jatuh cinta dan dari hari ke hari mereka pun semakin dekat. Tetapi pada suatu hari terjadi masalah karena Ling ini yang semakin sukses dan terkenal, banyak cewek-cewek yang berusaha untuk mendekatinya dan Ling pun seringkali juga tergoda dan tidak menjaga perasaan dari Frankie. Dan karena hal itulah di suatu malam Rusty yang memang sudah menjadi badut penghibur dan dia tidak ingin Frankie disakiti hatinya, meskipun Rusty tahu Frankie tidak suka dengan Rusty. Saat itu Rusty pun secara diam-diam bilang kepada Ling, "Ling, kau tahu kan kalau Frankie menyukaimu dan aku melihatmu ketika kau bersama dengan cewek-cewek lain. Aku minta kau untuk menjaga perasaan Frankie dan jangan menyakitinya." Setelah mendengar itu Ling malah tidak menanggapinya dengan serius. Dia malah tersenyum-tersenyum merasa tidak bersalah, dan karena kejadian di malam itulah akhirnya hubungan Ling dengan Rusty pun mulai merenggang. Selanjutnya menceritakan show yang dibawakan oleh Ling, popularitas dan ratingnya semakin menurun. Dan karena itulah Ling, Frankie dan Rusty harus berdiskusi bagaimana caranya untuk memikat hati penonton lagi. Ling pun mempunyai ide gila, yaitu dengan cara membuat sensasi di mana di show itu mereka akan mempermalukan seseorang. Tapi Rusty yang orangnya dasarnya baik, dia pun tidak setuju dengan apa yang disarankan oleh Ling karena menurutnya mereka tidak harus mempermalukan seseorang. Tapi produser yang berpikiran kalau ide dari Ling ini nantinya akan membuat banyak penonton meskipun harus mempermalukan seseorang, akhirnya produser itu pun menyetujui ide itu. Akhirnya sesuai rencana Ling pun melakukan show itu keesokan harinya. Di awal show itu Ling memanggil seseorang wanita, di mana saat itu Ling menunjukkan kalau sekarang orang-orang mempunyai kebiasaan yang buruk, yaitu di mana sekarang semua orang ketika bermain media sosial ataupun mengepost foto terutama di Instagram selalu menggunakan filter. Dan Ling menganggap bahwa hal itu adalah hal yang salah karena seseorang harus mencintai dirinya apa adanya tanpa perlu filter ataupun yang lain-lainnya. Karena itulah akhirnya di show itu Ling pun menunjukkan foto seorang wanita yang menggunakan filter dengan yang aslinya. Dan ternyata seorang wanita yang diundang ke show itu ternyata memiliki sebuah tanda lahir yang mana dia selalu menyembunyikannya. Dan di situ Ling pun bertanya kepada wanita itu, "Apakah kau mau mengepost fotomu tanpa menyembunyikan tanda lahirmu dan menunjukkannya kepada seluruh dunia?" Wanita itu yang memang sudah insecure, dia pun tidak mau menunjukkannya dan dia malah menangis ketika di panggung itu. Alih-alih memberikan support untuk wanita itu, saat itu Ling malah memarahi wanita itu karena tidak mau menunjukkan tanda lahirnya ke seluruh dunia dan ke seluruh penonton. Sampai akhirnya Ling sudah muak, akhirnya memaksa wanita itu agar menunjukkan fotonya dan mengepostnya ke media sosial agar semua orang melihatnya. Dan karena itulah akhirnya wanita itu pun menangis di atas panggung. Rusty yang sudah sangat muak dengan tindakan yang dilakukan oleh Ling, akhirnya Rusty pun langsung memarahi Ling dan di situ Rusty memutuskan untuk keluar dan tidak mau membantu Ling dan Frankie lagi. Selanjutnya show tadi yang memperlihatkan wanita itu tadi menangis ternyata diedit sehingga seakan-akan wanita itu bahagia untuk mempost fotonya yang dengan tanda lahirnya, yang memberikan pesan kepada semua penonton kalau memang filter tidak dibutuhkan dan orang-orang harus mencintai dirinya sesuai apa yang mereka punyai dan mereka tidak harus menutupinya. Dan karena show itulah nama Ling pun semakin besar lagi dan semakin banyak orang yang memperbincangkannya sampai di suatu hari Ling diundang di sebuah talk show. Awalnya Ling mengira kalau di talk show itu orang-orang akan memberikan pujian untuknya, tetapi di luar dugaan. Di situ mereka malah menampilkan sebuah video yang mana video itu tanpa editan yang memperlihatkan kalau Ling ini memaksa wanita yang mau ngepost fotonya dengan tanda lahir sehingga menyebabkan wanita itu menangis dan orang-orang semua akhirnya pun tahu kalau Ling ini ternyata adalah orang yang jahat. Alih-alih bersikap sok baik, di situ Ling malah mempertunjukkan sifat liarnya dengan cara dia buang air besar secara live di depan semua orang. Tentu ketika itu semua orang pun panik karena tidak ada dalam sejarah seseorang yang buang air besar di depan televisi dan posisi sedang live. You wanna know the real me? Yes. You want me to shit, Ted? I'll shit for you, Ted. No vanity. You wanna see the real Ted? You know what? I'll shit. Oh my God. Some is to take a big fat. Come again. Fight for your life. This is the fight for your life. Don't watch anything. Setelah kejadian itu dari hari ke hari Ling pun semakin menunjukkan sifat anehnya.
Dan karena hal itulah semakin lama Frankie juga jadi takut kepada Ling, karena Ling ini semakin lama semakin aneh dan menakutkan. Dan karena tidak tenang dan juga Frankie sudah mulai kesepian karena sering ditinggal oleh Ling, Frankie yang sudah lama tidak bertemu dengan Rusty, akhirnya Frankie pun memutuskan untuk menemui sang badut penghibur itu. Frankie pun langsung pergi ke tempat Rusty, di mana di malam itu Rusty sedang bermain piano karena sedang galau. Di situ Frankie pun langsung mengajak ngobrol Rusty. Saat itu Frankie pun curhat tentang keanehan-keanehan yang dilakukan oleh Ling, dan Frankie meminta agar Rusty kembali untuk membantunya lagi. Alih-alih untuk membantu Frankie, di situ Rusty malah menemukan fakta yang sangat mengejutkan tentang Ling. Ternyata selama ini Rusty secara diam-diam mengecek dan berusaha untuk menyelidiki siapa Ling sebenarnya, karena masa lalu dari Ling ini sangat tidak jelas. Dan ditemukan sebuah fakta kalau ternyata Ling selama ini bukanlah seseorang gelandangan, dia adalah seseorang yang berasal dari keluarga yang kaya. Dan bahkan nama sebenarnya bukanlah Ling. Dan juga Ling ini dari kecil sampai dewasa selalu membuat keonaran-keonaran. Rusty pun bilang kalau mulai sekarang Frankie harus segera menjauhi Ling, karena Ling ini adalah seseorang yang manipulatif dan berbahaya. Setelah mendengar fakta-fakta itu, Frankie yang memang sudah jatuh cinta kepada Ling, dia malah memarahi Rusty kenapa dia menjelek-jelekkan Ling dan kenapa dia susah-susah dan rela untuk menyelidiki latar belakang dari Ling. Dan karena terpaksa, akhirnya Rusty pun jujur tentang perasaannya kalau selama ini dia mencintai Frankie. Frankie yang terkaget dan syok karena dia tidak menyangka kalau selama ini Rusty sahabatnya mencintainya. Saat itu Frankie hanya bisa terdiam dan juga malah dia meninggalkan Rusty di tempat itu. Sepulangnya di rumah, Frankie yang terus kepikiran dengan apa yang dikatakan Rusty, dia pun mulai mengecek fakta-fakta mengenai Ling. Dan benar saja sesuai dengan perkataan Rusty, Ling ini adalah seseorang yang sangat bermasalah semenjak kecil. Bahkan ketika di sekolah, Ling pernah dipenjara karena telah berupaya untuk membakar sekolahnya. Tapi lagi-lagi Frankie tidak mau mempercayai semua fakta itu. Dia tetap memilih untuk mempercayai bahwa sekarang Ling telah bertobat dan dia telah menjadi orang baik. Setelah itu menceritakan Ling yang sangat senang sekali, dia bercerita kepada Frankie kalau ternyata dia ditawari sebuah show yang sangat-sangat besar yang mana akan banyak orang yang akan melihatnya. Tentu mendengar itu Frankie pun sangat senang dan sampailah di hari penayangan live show itu. Di luar dugaan di hari penayangan show itu terjadi musibah dan kejadian yang sangat-sangat mengagetkan. Kejadian itu adalah ternyata di hari itu wanita yang sebelumnya telah dipermalukan oleh Ling memutuskan untuk bunuh diri karena dibully oleh banyak orang di internet. Dan karena itulah semua netizen sekarang juga ikut membuli Ling. Dan karena hal itulah Ling menjadi sangat uring-uringan, dan Ling yang mencoba untuk tenang, dia pun mencoba untuk berdiskusi dengan Frankie. Awalnya Frankie mengira Ling bakal minta maaf karena dia merasa menyesal telah melakukan apa yang sebelumnya dia lakukan kepada wanita itu. Alih-alih menyesal dengan perbuatannya ketika itu, Ling malah berusaha memikirkan agar dia tidak kelihatan salah dan netizen agar tidak membulinya lagi. Dan dia hanya memikirkan dirinya sendiri. Dia sama sekali tidak peduli dengan wanita yang bunuh diri itu, dan dia sama sekali tidak memperdulikan nyawa seorang wanita itu. Dan karena hal itulah Frankie pun tersadar kalau memang ternyata Rusty benar. Ling ini adalah seseorang yang jahat karena dia hanya memperdulikan soal popularitas dan dirinya saja. Dia sama sekali tidak memperdulikan orang lain. Dan karena sangat muak dengan Ling, akhirnya ketika itu Frankie memutuskan untuk mengakhiri hubungannya dengan Ling. Dan Frankie pun memilih untuk pergi ke Rusty. Dan tidak lama setelah itu Frankie pun langsung memutuskan untuk berbicara kepada Rusty, dan dia menyatakan kalau memang seseorang yang benar-benar baik dan mencintainya adalah Rusty. Dan akhirnya Frankie memilih untuk tetap bersama Rusty, sang badut penghibur. Di saat yang lain, meskipun semua netizen membuli Ling, Ling pun tetap memutuskan untuk tampil di depan show-nya.
Dan di situ seperti biasanya Link melakukan aksi gilanya, di mana biasanya seseorang influencer ketika ditimpa masalah dia akan meminta maaf. Tapi saat itu Link memutuskan untuk tidak meminta maaf dan menyalahkan kalau yang salah bukanlah dirinya tetapi netizen di sana yang berusaha untuk membuli wanita itu sehingga wanita itu sampai bunuh diri. Dan di luar dugaan karena perkataan itulah tiba-tiba Link pun semakin disukai banyak orang dan filmnya pun habis. Ya meskipun film ini endingnya sangat-sangat tidak jelas dan gantung, tapi film ini sebenarnya memberikan sebuah sindiran dan pesan. Film ini menyindir tentang bagaimana fuck up-nya masyarakat sekarang. Karena kebiasaan orang-orang yang sudah kecanduan media sosial dan juga kebiasaan netizen-netizen yang tidak menjaga perkataannya. Hal itu menyebabkan kebanyakan orang sekarang fake di media sosialnya dan mereka tidak mensyukuri apa yang mereka miliki. Dan bahkan sekarang banyak orang yang haus akan popularitas sehingga mereka menghalalkan segala cara untuk mendapatkan popularitas itu, seperti halnya yang dilakukan oleh Link. Dan segitu saja untuk konten kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa saksikan konten selanjutnya.